Itulah kenapa pemerintah kemudian mendatasi itu, bahkan kemudian menghilangkan itu. Nah, kondisi ini ayam karena tidak ada benteng apapun, ini membuat ayam menjadi lebih peka terhadap penyakit dan faktor-faktor lain yang merugikan dirinya. Dulu antibiotik itu diberikan, imbuhan itu untuk membersihkan saluran pencernaan supaya bersih, kemudian absorpsi atau penyerapan nutriennya itu bagus. Sekarang tidak ada sama sekali. Nah, faktor ini salah satu yang menyumbangkan kenapa kemudian performa itu tidak bisa maksimal, terutama bulan-bulan pertama tahun 2017. Setelah 6 bulan inovasi dilakukan, penelitian dilakukan, mulailah ditemukan, dicobakan pengganti. Nah, Bapak Ibu, makanya untuk menanggulangi masalah pakan non EGP ini, saya matur panjenengan semuanya, kebersihan kandang itu kunci utama. Tempat makan, tempat minum itu menjadi kunci utama kita untuk keberhasilan kita, supaya performanya naik, kita bisa gresek-gresek tambah rezeki lagi. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya ini, Pak. Niki, Pak. Niki nanti akan memecahkan masalah yang disampaikan juga, masalah berak kapur, berak hijau dan sebagainya tadi, dan oli. Niki, Pak, ketika kandang panjenengan kosong, lakukan pembersihan kandang. Niki harus dilakukan penyemprotan dulu dengan insektisida. Pun nanti tering. Mereknya banyak, ada Betafog, ada Sevin dan sebagainya. Kemudian kotoran dikeluarkan, kemudian debu, sarang laba-laba yang Spiderman itu, ini kok dihilangin. Kemudian kandang baterai, lantai, tempat makan dan minum, jadi dibersihkan dari debu. Tapi yang paling urgen dengan catat niki, insektisida. Seringkali kita eman, padahal insektisida itu itulah carrier pembawa sekian banyak penyakit. Semakin lama kandang panjenengan, mikir rata-rata peternak pinten tahun, atau 5 tahun atau panjang tau, semakin lama itu semakin tetap semakin kotor. Gitu, tidak mungkin produksinya akan sebagus seperti waktu kandang baru. Kandang baru itu pasti bagus, periode kedua baru kok mulai banyak kasus penyakit dan seterusnya. Setelah pembersihan, kemudian pencucian, waktu dicuci nyuwun tulung. Niki, Pak, ketika ngebyur kandang, langsung gunakan air yang mengandung sabun deterjen sembarang, sabun colek sakit, rinso sakit. Pak, nek digebyur banyu biasa pripun? Niku mangke digebyur banyu, niku mangke kotorannya rontok, terus bleber kemana-mana, kumannya bleber kemana-mana, tidak mati. Nek di deterjen itu kumannya sebagian besar sudah mati. Nek boten niku bleber, Pak, kemana-mana kumannya. Terus setelah itu disikat sudut tempat makan minum, kemudian dengan disinfektan atau Lysol, terakhir niku pengapuran. Bapak Ibu, kapur wungkul itu khasiatnya luar biasa. Ingat enggak, dulu
tahun pinten nggih, saya kecil tahun 80-an di kampung-kampung itu selalu ada program nek 17-an itu kan di kapur apa nih temboknya di kapur apa pagere segala macam itu sebenarnya bukan hanya untuk keindahan. Pemerintah niku jane ajeng ngresiki jane niku jane pengapuran itu sangat efektif sekali untuk membunuh sekian banyak kuman dan penyakit. Pengapuran baru kemudian disemprot ulang dengan disinfektan, kemudian barulah diistirahatkan 2 minggu baru isi. Saya contohkan ke panjenengan. Ini contoh ya, kandang kalau untuk diusing itu di kapur nanti putih kan gitu. Bahkan kandang layer yang kandangnya baterai itu waktu kosong menyambut kedatangan yang mulia Pulet itu kayak nyambut rojo itu kan di kapur apa kesupen sing di kapur itu Pak, di kapur itu tangga naik dan terutama lantainya ini yang sering kita lupakan, lantainya. Jadi seringkali gini, pengapuran itu seringkali hanya dilakukan di kandang-kandang broiler, ya betul gitu. Sing kandang layer, kandang baterai terbukanya ini sok lali. Begitu komanya tidak diminimalkan, ini akan mengganggu kesehatan ayam, membuat kesehatan ayam terganggu walaupun dia tidak bisa sambat. Ini ayamnya sakit, terus produksinya terlambat. Ayam itu kan baru sakit sambat. Ngertinya pakai mogok, aku lalu ngedok, ya, boten nanti sambat. Nah ini akan sangat membantu untuk meminimalkan kasus penyakit. Sampai soko-soko nih, sampai ngisore, niki soko nih. Nah seperti yang tadi. Nah terakhir, ketika kemudian panjenengan sudah membersihkan kandangnya ini, usahakan tempat minumnya yang pralon itu nek saged niku dibersihkan. Ini pun caranya pralon. Pralon kan nggak pralon toh? Pralon. Kalau sudah sekian tahun, sekali-sekali nek pendek pralon dikoroi. Ini pun dikoroi, ini pun tinggal tadi loh. Ini letak ini gitu. Nah niki banyu yang kotor, air yang kotor ini itu terbukti mengurangi efektivitas obat sampai 26%. Ini jawaban kenapa Pak sayang saya sakit, saya obati sekian kali tidak sembuh, jangan-jangan airnya. Tapi kalau pralonnya panjang, jadi kan jengorai betul sakit. Caranya pun pripun, dibumbet, kemudian panjenengan melarutkan asam sitrat, besok asam sitrat yang seringkali dipakai untuk membuat manisan, apalagi itu macam-macam ya gitu. Asam sitrat, citric acid murah Pak, itu dilarutkan, masukkan pralon itu, diamkan semalam minimal 5 jam. Esoknya digelontor, keluarlah ini. Panjenengan catat nanti kalau misalnya dengan mau menggunakan asam sitrat ini Pak 6 gram per liter. 6 gram itu nomor tak sendok cilik ini. Kan kalau panjenengan kan paling 1 DM 3/4 ya, itu paling butuh kan 5 liter. Berarti 5 liter kali 6 30 gram. Sedikit. Jadi masukkan situ, kemudian besoknya dikuras. Itu akan mengatasi masalah-masalah tadi, termasuk kesehatan, termasuk yang lain-lainnya. Baik,
Niki yang masalah terlambat produksi. Intinya kebebasannya masuk, keseragaman masuk, kemudian kesehatan ayamnya terjaga maksimal. Niku kalau didongani makai produksinya pakai dulu. Oke. Niku kadang-kadang kita nggak bisa loh mengabaikan tangan-tangan yang nggak tampak, istilah kami itu gitu. Jadi tangan yang nggak tampak ikut bekerja untuk membantu usaha panjenengan. Kami juga gitu, kadang-kadang itu kalau sudah akhir bulan, kami kan marketing, omsetnya nggak melebihi. Tapi ngerti-ngerti di akhir hari, akhir bulan melebihi target. Sopo saya membedakan order, mungkin Mas Aji. Itu seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Kemudian saya akan lebih spesifik. Silakan. Dari sini masih ada pertanyaan? Saya lanjutkan dulu ya. Lebih dalam lagi. Tadi yang pemberian itu hal yang umum, gitu. Berak putih dan berak hijau, berak cair ini semuanya adalah kaitannya dengan penyakit pernapasan. Berak hijau itu seringkali tidak spesifik penyakit tertentu. Kadang-kadang karena ayam tidak makan, kadang-kadang karena stres itu bisa berak hijau. Tapi kalau memang karena sakit, yang sering menimbulkan penyakit berak hijau itu ada dua, paling tidak ada dua. Satu kolera, kemudian dua ND. Kolera gitu berarti, nah ND itu vaksin tok, sakit menangani masalah berak hijau. Kalau berak putih itu biasanya karena kurang minum. Itu asam urat di dalam tubuh ayam yang harus keluar. Kalau minumnya cukup, dia tidak akan berak putih lagi. Neng nyuwun sewu Mas, Bapak Ibu. Ayam niku seringkali terus juga berak cair. Nah, ngeten, Bapak Ibu, berak cair itu bisa memang karena coli dan NE dan sebagainya. Tapi yang seringkali terjadi, jangan keliru bahwa memang ayam itu kalau mengeluarkan kotoran niku memang sekaligus dia pipis. Karena salurannya jadi satu. Nomornya pernah besok ayam pipis dewean kan? Betul kan? Sekali dia keluarkan fesesnya, dia juga mengeluarkan urinnya. Itu. Jadi kalau saya udah kabeh serot itu biasa. Tapi kemudian kalau serot sampai di bawah tetap cair, itu baru kita perhatikan. Nek cerot tiba, airnya meresap, tetap menggumpal, enggak apa-apa. Oh dia bareng kok. Tapi kalau di bawahnya tetap becek, itu yang masalah. Gitu. Nah, coli. Nah, ini coli. Oke. Saya tunjukkan dulu ini satu.
Niki Pak. Tadi kan ada koli dan macam-macamnya. Niki pun nanti perso alat ini. Dereng nggih. Niki murah meriah loh Pak. Niki ngatasi masalah koli, masalah pencernaan yang lain itu bisa dengan alat ini. Ini murah, paling satu set itu sekitar mungkin 300 sampai 350 ribu. Satu kandang dipasang satu sudah cukup. Intinya ngeten. Niki mangke ting lebete niki niku diparingi klorin atau kapolit yang tablet. Nah, tapi harus diteguhkan bahwa kadarnya tidak berlebih ataupun kurang. Nek berlebih, yo sedikit nanti iritasi sedikit. Tapi nek kurang itu muspro, tidak ada gunanya. Niki makanya diteguhkan dengan alatnya Pak Grida maki saja. Niki saya promosikan. Oh niki alatnya, niki alatnya. Niki menurut satu niki saudara gane niku setara dengan satu Honda Beat baru. Menurut satu makin nyuwun tolong Mas Doni atau Mas Doni, nek pasang alat itu tidak harus seperti itu, tetapi kalau kemudian menggunakan klorin harus dipastikan dicek sudah tepat atau belum dosisnya. Niki, nah contohnya gitu nopo, makanya dijumpai tidak sekolah numpak niki. Mahal ini. Ini makanya yang diberikan alat ini itu hanya yang sudah senior. Kalau yang masih baru biasanya nggak mau dikasih sama pabrik. Takut dimodelanan. Cok larang. Itu. Ini barang regane. Kontrol pasti. Alat inilah yang akan mengatasi sekian banyak penyakit ketika kita di lingkungan kita semakin padat penduduk dan kualitas airnya semakin turun. Saya gunakan panjenengan, kemudian nah cara kerjanya gitu. Kalau pas tidak ada vaksinasi, alat ini seperti ini ya, ada 3 keran ini. Kemudian kalau pas tidak ada vaksinasi, air dari sini masuk ke sini, keluar ke ayam. Niki ditutup, niki dibuka. Tetapi kalau pas vaksinasi dibalik, ini ditutup, ini dibuka. Niku nek panjenengan mangke fokus pembelian obat akan turun banyak. Saya setuju. Sangat menghemat pengeluaran untuk obat. Berarti antibiotiknya juga akan berkurang. Karena apa? Menurut saya kalau kita minum air minum pasti sudah dimasak. Sementara kalau ayam minum air yang diminum ayam itu, kita kan tidak mungkin bodoke banyu loh. Tidak mungkin. Ya air itu yang kita berikan, maka kita harus menjaga betul kualitas dari airnya itu. Para profesor itu memberikan masukan begini, syarat beternak yang baik syarat namun 3 UAP, 1 udara atau ventilasi, A-nya air, baru pakan. Air, udara, pakan. Udara niku maksudnya ventilasi, jangan sampai kemudian kurang udara. Kan udara itu kan gratis, nggak usah beli. Kita akan beli udara kalau masuk ICU, gitu kan? Itu ICU gitu. Kenapa Pak? Saya pesen ke panjenengan karena ini masuk musim kemarau. Ini ada satu penyakit yang panjenengan harus jaga betul supaya tidak mengganggu produksi panjenengan baik di petelur, jantan maupun jodoh. Ini Pak. Niki Mas Eki masih kelingan ini nanti. NE, necrotic enteritis. Ini selalu terjadi ketika musim kemarau seperti saat ini. NE, necrotic enteritis, itu istilah lainnya berak merah kates. Kalau panjenengan ngecek di bawah, kemudian mulai muncul kotoran seperti merahnya kates, panjenengan harus curiga ke arah ini.
Ini adalah gram positif. Nanti kalau tanya gram positif sama Mas Brida, ada positif negatif. Kemudian hidup di suhu 15 sampai 55 dengan suhu optimum 43 sampai 47 dan pH-nya sekian. Bapak Ibu perhatikan, dia sangat nyaman di suhu 43 sampai 47. Pokoknya suhunya panas, kemarau, dia menghebat. Ketika pakannya sudah tidak ada EGP tadi, ini menghebat. Niku seperti digatuskan niku. Semakin panas dia menghebat. Karena semakin panas, pH di dalam tubuh ayam itu semakin tinggi.